Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ketuk edisi hari ini, edisi hari Senin, tepat tanggal 1 Juni 2020, bertepatan dengan Hari Pancasila. Ketemu lagi dengan Atta di channel EduTap Official 92. Nah teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Udah makan siang belum? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja, jauh-jauh deh dari COVID-19. Oke, tetap patuhi prosedur dan arahan dari pemerintah ya, tetap hidup sehat deh pokoknya. Nah, untuk kesempatan kali ini di channel EduTap Official 92, bagi teman-teman yang belum subscribe, bagi teman-teman yang belum like video-video kami, buruan deh lihat dulu dari ke atas, di scroll down ke atas. Nanti ada beberapa video yang udah kita sharing ya untuk di channel ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang prosedur teks. Wah, udah pada tahu belum tentang prosedur teks? Prosedur teks ini udah lama banget ya. Ini udah kita belajar dari dulu, dari zaman SMP juga udah pernah belajar tentang satu jenis teks ini. Jadi banyak banget jenis teks-teks itu ya dalam bahasa Inggris. Di antaranya yang pertama adalah prosedur teks. Sampai kebelet-belet yang ngomongnya. Nah, teman-teman, tentang prosedur teks ini adalah is the type of text in English that contains an objective and steps to create or do something related to the purposes. Jadi dulu banget waktu pas kita sekolah, guru-guru kita pernah bilang, kalau misalnya teks prosedur gitu kan ya. Jadi udah pasti kita udah tahu banget kalau prosedur teks ini ngebicarain tentang steps atau langkah-langkah yang akan pembacanya atau readernya lakukan gitu ya. Jadi ada beberapa objektif, tujuan atau langkah-langkah yang diciptakan sehingga terformulasilah satu buah jenis teks, yaitu teks prosedur atau prosedur teks, yang dimana dari tujuan dan langkah-langkah ini akan menghasilkan sebuah tujuan akhir gitu ya. Jadi mudah banget, misalnya kayak gimana cara buat buat lampion kayak gitu ya, atau gimana caranya buat kue gitu ya, buat cake, buat brownies dan gimana. Jadi kan ada langkah-langkahnya, ada bahan-bahan yang kita siapin, kemudian akan kita jadikan sebuah tujuan akhir, yaitu misalnya brownies, for example like that. So in these videos, dalam di video ini kita akan ngebahas apa aja bentuk tujuan dari prosedur teks. Habis itu apa aja sih generic structures of prosedur teks, bentuk tenses yang digunakan di dalam prosedur teks. Jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis, insya Allah berkah, insya Allah cuman bentar aja. Jadi kita akan buat video ini sebrief mungkin supaya teman-teman semuanya cepat pandai. Oke? Lanjut ke selanjutnya, the functions of this text is to show how to do things through sequential steps to do that reader can achieve his goal. Jadi di dalam prosedur teks ini ada sequential steps gitu ya, ada step-step yang berurutan. Jadi nggak bisa dari nomor 1 langsung nomor 3, nggak bisa. Jadi misalnya cara memasak nasi gitu ya, pertama-tama ambillah beras gitu ya. Tergantung ya teman-teman mau masak nasinya berapa kilo. Kalau Ata masaknya dikit aja, soalnya di rumah dikit orangnya. Jadi ngomongin nasi ya. Nah habis itu setelah ambil nasinya, berasnya itu dibersihkan, dikasih air berapa kali gitu ya, tergantung tuh teman-teman maunya kayak gimana, sampai bersih, sampai udah hilang debu-debunya, yang kotor-kotornya juga udah hilang. Kemudian terserah. Habis itu kalau teman-teman masaknya pakai magicom, kayak gimana caranya, step dan prosedurnya. Kalau teman-temannya pakai penanak nasi, gimana prosedurnya, kayak begitu ya. Jadi ada beberapa step-step yang teman-teman atau pembaca dari prosedur teks ini harus ikutin. Kalau nggak ikutin langkah-langkahnya, gagal. Oke, jadi you need to allow the steps, every steps ya. Jadi setiap step-stepnya teman-teman harus ikutin. And then the characteristics of procedure text itu pertama menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Aduh, pasti everyone knows about this tense. Jadi pasti udah tau banget gitu ya. Jadi simple present tense itu adalah apa? Adalah kata kerja yang menunjukkan rutinitas atau kegiatannya sekarang. Pastilah ada subjeknya. Kalau ya kalimat ini pasti ada subjek, dan kata kerja itu hukumnya fardu ain ya, wajib dalam kalimat. Jadi ada subjek dan verb. Verbnya yang digunakan dalam present tense adalah verb one. Oke,
Oke, verb one di dalam verb one itu kita harus tahu bahwa tergantung si subjek. Kalau subjeknya sendirian, jomblo, berarti kata kerjanya harus disesuaikan menggunakan s or es. Good, mantap. Kalau kaliannya berame, lebih dari satu deh pokoknya, mereka sekeluarga, sebatalion gitu ya, nah kata kerjanya ya biasa aja, nggak usah pakai s, nggak usah pakai s ya, nggak cukup s-nya, mereka rame. Nggak gitu ya, tapi tergantung. Misalnya Budi, waduh, si Budi lagi nih, Budi nih kocak banget ya nama ini ya. Oke, Budi gitu ya, Budi goes to school gitu ya. Jadi Budi goes to school berarti go ditambah s jadi goes gitu ya, bukan sepeda ya, tapi memang goes gitu. Jadi Budi goes to school karena Budinya orang ketiga tunggal, yaitu he. Jadi mereka jadi si Budi harus pakai s. Tapi kalau Budi dan Ani berduaan nggak boleh ya. Budi dan Ani kalau mereka berdua berarti mereka mereka gitu ya. Berarti kata kerjanya nggak boleh ditambahin s atau s. Clear? Oke, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya tentang how to make a sentence in the form of simple present tense. Wait, masih ada banyak banget idenya ya. Semenjak WFH ini, ide bermunculan dari kepala. Gimana caranya biar pembelajaran bisa berlangsung dengan membahagiakan gitu ya. Oke. And the second characteristic of procedure text is lain kali kalau buat video harus buat TS jadi biar nggak seret. Oke. Use imperative sentence, which is a form of sentence that is usually used to give orders. Jadi imperative sentence itu adalah kalimat perintah gitu ya. Buatin TS loh gitu. Jadi kalimat perintah. Jadi for example, don't mix. Jadi kalau kadang-kadang di dalam prosedur teks itu ada kata-kata kayak gitu. Don't mix, turn on, cut into slices, and so on. Jadi ada kalimat-kalimat perintah yang harus kita penuhi gitu ya, biar langkah-langkahnya pakem gitu. Jadi mungkin teman-teman udah banyak sekali ya nemu jenis-jenis prosedur teks, tapi tujuan dari video ini adalah teman-teman bisa buat teks prosedur sendiri gitu ya. Apalagi kalau teman-teman yang profesinya dosen, teachers atau instruktur apa aja. Jadi teman-teman kan mungkin ngeblank kan buat mau buat materi apa ya untuk tambahan anak-anak muridku yang tercinta gitu ya. Jadi mungkin boleh ya, mereka mungkin di rumah sedang kreatif-kreatifnya menciptakan bahan atau kue-kue atau apa aja di rumah kan, mungkin mereka menciptakan resep baru. Resep baru itu bisa diformulasikan ke dalam prosedur teks, jadi menciptakan satu teks baru di dalam pembelajaran, saling koreksi deh ya, kayak gitu. And then the characters of prosedur text yang lain, yang nomor 3 adalah using connectives of sequence, yaitu contohnya then, while, next, and so on. Jadi ada connective of sequence. Jadi selanjutnya gitu kan, seterusnya, habis itu gitu kan. Ada tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan yang bisa membantu kita mengerti langkah apa selanjutnya yang mesti diambil. Jadi teman-teman harus menggunakan connective of sequence di dalam prosedur teks gitu ya. Habis mencuci nasi misalnya gitu ya, mencuci beras misalnya gitu ya. Habis itu kita campurin berapa mililiter air, tergantung takaran teman-teman masing-masing ya. Karena tergantung dari jenis berasnya. Ada yang pakai beras merah, ada yang pakai beras hitam atau yang lain-lain ya, tergantung. Nah, number 4 is using numbering. First, second, third, and etc. Nah, ini udah maklum banget ya di dalam dunia penulisan atau teks gitu ya, karena harus menggunakan kata-kata first, second, dan seterusnya untuk menunjukkan order atau urutan. Jadi teman-teman yang nomor 4 juga harus ditambahkan di dalam teks prosedurnya. Kemudian kelima, using action verb. For example, turn, plug, put, etc. Jadi yang harus menggunakan action verb ya. Untuk ini lah ya, untuk membantu si kalimat perintah itu tadi misalnya ya, untuk membantu kalimat perintah sehingga dalam prosedur teksnya ini jelas gitu ya. And then number 6 is use adverb
For example, slowly, carefully, and others. Jadi banyak banget jenis-jenis adverb atau keterangan yang menunjukkan untuk menguatkan instruksi dari kalimat-kalimat yang ada di dalam prosedur teks. Is it clear? Oke. Ata harap ini akan clear ya. Jadi teman-teman, intinya kalau kita belajar bahasa itu kita harus mempraktekkannya. Harus mempraktekkan bahasanya di dalam our daily life. Kenapa? Karena bahasa itu adalah budaya. Budaya itu adalah kebiasaan. Jadi kalau teman-teman tidak mempraktekkan bahasanya in your daily life, sama aja teman-teman berjalan di tempat mungkin ya. Jadi karena tidak diasah kemampuan berbahasanya. Begitu juga dengan kemampuan menulis, karena bahasa itu mencakupi 4 aspek yang utama. Apa aja? Speaking, listening, reading, and writing. So, the first skill ini harus teman-teman kuasai secara perlahan. Tenang aja, pelan-pelan aja, asal selamat. Bener nggak? Jangan gebut-gebutan deh pokoknya ya. Belajarnya yang tekun, insya Allah dapat memaksimalkan hasil yang ingin didapatkan. Nah, kawan-kawan, habis itu Atta ingin menunjukkan the generic structures of procedure text. Jadi, dalam setiap bentuk teks di dalam pembelajaran bahasa Inggris itu punya namanya generic structures. Generic structure itu ibarat kayak kita bangun rumah gitu kan. Ada fondasi, ada tiangnya, ada atapnya, kayak begitu kan. Nah, jadi generic structures of procedure text ini juga ada gitu ya, memenuhi 3 kaidah. Yang pertama itu aim or goal, yaitu tujuan. Tujuan dari prosedur text itu adalah located in the title of the text and used to indicate the purpose of the text. Biasanya tujuan ini ada di judulnya. Misalnya cara membuat ketupat gitu ya. Mumpung lagi lebaran ya, cara membuat ketupat. Nah, cara membuat ketupat kita tahu tujuan akhir dari teks ini adalah ketupat. Teman-teman buat ketupat nggak kemarin? Kata buat ya. Mantep. Jadi cara membuat ketupat. Jadi kita tahu tujuan akhir dari teks prosedur ini adalah membuat ketupat. Nah, kayak gitu. Contoh lainnya misalnya how to make a noodle. Jadi kalau misalnya di dalam mie instan, kita pecinta mie instan ya, mie instan lovers misalnya gitu. Kita bisa lihat langkah-langkah di belakangnya yang diberikan oleh si pembuat mie instan ya, produsen mie instan. Jadi pertama-tama ada begini, ada begitu. Nah, itu dia. Itu adalah tujuan dari produk yang ingin dihasilkan dari prosedur teks tersebut. Kemudian yang kedua, generic structures of procedure text yang kedua itu adalah ingredients or materials. Jadi ingredients itu contains material or tools needed in the step to carry out the process. Jadi bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan untuk mencapai proses gitu kan. Bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan selama pembuatan ini, jadi harus kita siapkan gitu ya kawan-kawan ya. Nah, itu the materials to make an omelette for example. Tentu aja ada isinya telur, onion, vegetable oil, salt and pepper. Oke, kayak gitu. Jadi pasti ada barang-barangnya. Jadi mudah banget. Kalau selama Ata belajar, yang Ata anggap paling mudah jenis teks itu ya prosedur teks ini. Habis itu naratif ya kan. Kelihatan banget ya kalau ini ya suka yang ini jenis teks yang receh ya. Jadi kayak gitu aja. Jadi generic structure-nya udah ada 2, tinggal satu lagi. Yang pertama apa tadi? Aim or goal, and the second one is ingredients or the materials, and the third is yang ketiga adalah steps or method. Step or methods ini contain ways, methods or staff taken to achieve the objective of the text. Jadi tentu aja di dalam teks prosedur ini mencakup langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah atau cara kayak gimana kita untuk mencapai tujuan akhir dari tujuan prosedur teks ini. Aduh, mudah banget. Jadi ini atau ada ini ya, ada berikan contoh gitu ya di dalam slide-nya. Nanti teman-teman bisa download slide-nya juga ya. Jadi how to make a fluffy pancake, for example like that. So it is a very easy. Ini teksnya easy banget untuk teman-teman adaptasikan ke
apa namanya, ke murid-muridnya, ke mahasiswanya, atau nolongin adiknya yang lagi sekolah. Mumpung mumpung kawan-kawan kita semua masih di ini kan, masih mungkin pasti mengalami bantuan karena jauh banget dari sumber ilmu, jauh banget dari gurunya, jauh banget dari lecturenya. Jadi nggak apa-apa ya, bisa ya sambil belajar. So in this slide I give you an example so how to make a fluffy pancake. Di sini Ata berikan ingredientsnya apa aja dan instructionsnya. Jadi di dalam instructions itu there are 8 steps, ada 8 step yang Ata berikan di sini, ditambah dengan sequential ordernya juga, ada numeric ordernya juga, kayak first, secondly, terus ada effortnya juga. Pokoknya semuanya yang Ata sampaikan di awal, Ata kasih di contoh di instructions how to make a fluffy pancake gitu ya. Nah, teman-teman bahagia banget ya hari ini bisa berbagi lagi sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa terus ini ya bermanfaat gitu ya, saling memberikan, saling take and give lah kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kami merubah channel ini jadi EduTap Official 92 itu untuk ada tambahan 92 aja, sama aja di depannya itu to make the reader, untuk pembacanya, to the viewer is easy to find us in the YouTube ya. Jadi teman-teman kalau udah merasa video ini bermanfaat, boleh deh bantuin Ata ya untuk subscribe, like, and share. Jadi everyone will know easily how to make a procedure text. Oke? Kalau teman-teman ada pertanyaan, saran, dan lain-lain, boleh dicantumkan di komen. Teman-teman juga bisa lihat dan saksikan video-video kami sebelumnya. Ada breakdown beberapa aplikasi yang mungkin bisa membantu kawan-kawan lebih mudah gitu ya dalam menjalani kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, begitu aja penjelasannya. Thank you for listening. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Nanti kita bakalan share tentang ilmu lainnya. Nanti akan kita juga kasih tahu, makanya hidupin tombol belnya ya, subscribe, nanti ada notification di pemberitahuan di YouTube kawan-kawan masing-masing ya. Jadi terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.